Kami dari kelompok 1 kelas Transdar 12. Di sini kami akan membahas tentang batuan, logam, perkerasan aspal, perkerasan beton, sambungan, serta kayu. Nonton videonya sampai habis ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu tentang batuan. Bisa dibilang, batuan merupakan salah satu benda alam yang sangat akrab dengan kehidupan manusia bahkan dari zaman dahulu. Meskipun begitu, cukup banyak dari kita yang tidak benar-benar memahami jenis-jenis batuan yang selama ini ada. Batuan sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi bumi. Seperti materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah ilmu bahan tentang batuan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang batuan. Berdasarkan gambar di atas, proses siklus batuan berawal dari magma, yang kemudian mengalami proses pendinginan sehingga membentuk batuan beku. Selanjutnya, batuan beku ini mengalami yang namanya penghancuran oleh tenaga eksogen, sehingga membentuk batuan sedimen. Dan yang terakhir, batuan akan mengalami yang namanya proses perubahan suhu, tekanan, atau karena adanya unsur lain sehingga membentuk batuan metamorf. Nah, kira-kira begitulah penjelasan dari proses siklus batuan. Pada dasarnya, batuan yang membentuk litosfer itu terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu jenis batuan yang ada di daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke Museum Mini Purbakala yang berada di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Menurut penjelasan salah satu pengelola museum tersebut, jenis batuan yang sering dijumpai di Kabupaten Brebes yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan, membentuk sedimen. Contoh dari batuan sedimen sendiri adalah breksi, batu konglomerat, batu gamping, batu pasir, dan masih banyak lagi. Adapun ciri-ciri dari batuan sedimen yang membedakan dengan jenis batuan lainnya yaitu batuan sedimen bisa terdapat sisa-sisa atau bekas cangkang hewan, serat kayu, atau koral. Batuan sedimen biasanya berlapis-lapis, terdapat bagian-bagian berbentuk bulat dan menyusun. Batuan sedimen ini punya banyak manfaat buat kehidupan sehari-hari yang mungkin belum kita sadari, seperti bahan bangunan, perabot rumah, industri konstruksi, pupuk, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai batuan. Setelah ini kita akan terbang ke Bengkulu untuk membahas tentang logam. Saya Ulan Farid Habibi, terima kasih. Halo rekan, saya akan membawakan materi mengenai logam. Penasaran? Langsung saja cek videonya. Let's go! Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam, karena dalam setiap kegiatan sehari-hari, rekan manusia membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang tambang merupakan salah satu sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh barang tambang yang ada di bumi adalah batu bara, bauksit, emas, intan, nikel, hingga tembaga. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, bauksit. Bauksit merupakan barang tambang campuran untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Agar bisa dijadikan aluminium, bauksit harus ditambang terlebih dahulu. Proses penambangannya dimulai dari lumpur basah yang dibersihkan hingga lumpur tersebut tidak menempel lagi. Manfaat yang bisa didapatkan dari bauksit selain membuat aluminium adalah sebagai bahan abrasif. Nah, untuk selanjutnya adalah besi. Besi merupakan salah satu barang tambang. Sebelum diolah, besi umumnya berbentuk butiran pasir. Besi terbuat dari unsur ferum Fe yang jika diolah akan sangat berguna bagi manusia. Biasanya, besi dimanfaatkan sebagai bahan baku perkakas atau alat rumah tangga. Selain itu, besi juga digunakan untuk proses pembangunan gedung, rumah, atau bangunan lainnya, serta pembuatan baja.
Selanjutnya, emas. Emas merupakan logam mulia berwarna kuning. Biasanya emas digunakan sebagai bahan baku untuk membuat perhiasan, aksesoris, dan emas batangan. Nah, untuk penerapan logam dalam bidang transportasi bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Di materi mengenai logam, untuk materi selanjutnya mengenai perkerasan aspal. Langsung saja kita terbang ke Kalimantan. Let's go. Sekarang bersama saya, kita akan membahas tentang pengerasan aspal. Sebelumnya, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Siti Amalia Agustina, Notar 2101371, dari kelas Transdar 12. Sekarang bersama saya kita akan membahas tentang aspal. Tentunya kalian tidak asing dengan aspal yang sering dilalui oleh kendaraan bermotor. Bagaimana sih pengaspalan itu? Pengaspalan diawali dengan lapisan pertama dari aspal berikut terdiri dari lapisan dasarnya tanah, lalu lapisan pondasi bawah lapisan setelah tanah dasar, kemudian lapisan pondasi atas sebagai penerus beban kendaraan dari lapisan permukaan. Lalu yang terakhir, lapisan permukaan terdiri dari aspal concrete base course dan aspal concrete wearing course dengan ketebalan tertentu. Sekarang ada contoh kerusakan aspal dengan jenis kerusakan yaitu pelepasan butir dengan bentuk luas dan menampung dan meresap air dan mengurangi kenyamanan serta akan berkembang menjadi lubang dan permukaannya yang kasar. Penyebab dari kerusakan aspal berikut yaitu dikarenakan pemadatannya yang kurang, agregat yang kotor atau yang lunak, serta aspal yang kurang dan pemanasan campuran yang terlalu tinggi. Lalu bagaimana nih cara penanganannya? Yaitu dengan ditutup dengan latasir, buras, dan latas boom. Materi selanjutnya tentang pengerasan beton, kita terbang ke Bandung bersama Ririn. Selesai dengan pembahasan perkerasan aspal di Kalimantan bersama Amalia, yuk pindah ke Bandung. Dengan saya Ririn Rianisari yang akan membahas mengenai perkerasan beton. Perkerasan beton atau perkerasan kaku merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga memiliki tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan perkerasan aspal. Perkerasan beton terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan tanah dasar, kemudian lapisan pondasi bawah yang biasanya berupa plat beton tipis sebagai proteksi tanah dasar dari rembesan air, serta lapisan plat beton yaitu beton tebal dengan ketebalan berkisar 20-30 cm. Kekuatan beton dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu faktor air semen, sifat agregat, proporsi dan jenis semen, serta bahan tambahan yang biasa digunakan dalam adonan beton. Biasanya, jalan-jalan yang terbuat dari beton harus ditunggu selama 28 hari untuk dapat dipergunakan. Karena setelah melewati umur ke-28 hari, beton sudah mengering sempurna dan memiliki kuat tekan yang paling tinggi. Jalan yang menggunakan perkerasan beton biasanya diperuntukkan pada jalur lalu lintas berat dengan volume tinggi. Biasanya dapat kita temui di sepanjang jalan tol. Pembuatan jalan dari beton memiliki plus-minusnya tersendiri. Meski dengan biaya awal cukup mahal, beton memiliki struktur yang sangat keras sehingga mampu menahan beban yang lebih tinggi. Namun, jalan dengan perkerasan beton tetap dapat mengalami kerusakan. Seperti yang dapat dilihat bahwa timbul keretakan pada sambungan beton. Retakan atau celah pada sambungan beton dapat memicu terjadinya pumping, yaitu peristiwa masuknya air hujan melalui celah sambungan yang dapat menyebabkan rongga di bawah plat beton sehingga akhirnya menimbulkan retakan baru. Meskipun demikian, durasi ketahanan beton terbilang lebih lama.
serta biaya perawatannya yang murah dan bahan baku yang mudah ditemukan membuat beton tetap memiliki banyak keunggulan. Selanjutnya, kita terbang ke Riau. Setelah dari Bandung, kita akan pindah ke Riau. Halo, saya Cici Maria Sibarani akan membahas mengenai sambungan di jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau sering disebut Jembatan Siak 3 di Riau. FYI, sambungan itu dalam konstruksi ada 3 loh. Yang pertama, ada paku keling, pengelasan, dan yang terakhir ada baut atau join. Pada jembatan ini, saya menemukan sambungan baut berjenis flange bolt atau baut flange yang dipadukan dengan lock nut atau mur pengunci. Lock nut merupakan mur yang memiliki ukuran lebih tipis dibandingkan mur pada umumnya. Mur pengunci biasa dipasangkan di bawah mur utama untuk pengunci sehingga menjadikan baut yang mengikat kerangka jembatan lebih kuat. Flange bolts adalah jenis baut yang pada bagian bawah kepala bautnya terdapat bubungan atau flange. Flange ini didesain untuk memberikan kekuatan pada baut, seperti menggunakan washer. Material dalam baut ini beragam, mulai dari besi biasa hingga baja hitam. Pada jembatan ini ditemukan korosi pada baut yang disebabkan oleh sinar UV dari matahari atau kelembapan di daerah tropis yang mempengaruhi integritas konstruksi jembatan tersebut. Sambungan yang kedua yang kita temui di lampu penerang taman samping jembatan adalah sambungan pengelasan T atau T-joint dan juga sambungan baut asdrat dan mur flange atau flange nut. Sambungan ini biasanya ditemukan di konstruksi yang ringan. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Korosi pada baut pun terjadi di lampu penerang taman samping jembatan. Sambungan yang ketiga adalah sambungan pada pagar pemisah trotoar dan jembatan, yaitu menggunakan pengelasan butt joint square groove butt weld. Pagar ini juga menggunakan baut heksagonal yang dipasangkan dengan lock nut. Sekian pembahasan sambungan konstruksi dari Riau, selanjutnya kita akan terbang ke Bali membahas kayu. Halo, setelah dari Riau, ini sekarang kita berada di Bali. Saya Taruna Muda Iputu Wisnabonaga. Di sini saya akan membahas tentang kayu. Tepatnya berada di Pelabuhan Serangan. Pelabuhan Serangan berada di Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pulau Bali. Di sini saya akan membahas ilmu bahan kayu, tepatnya pada jembatan dan kapal-kapal yang berada di sini. Kayu termasuk material yang sering digunakan oleh manusia. Kayu dapat didefinisikan sebagai sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan menjadi kayu pertukangan, kayu industri, dan kayu bakar. Terlihat di jembatan ini terdapat kayu yang mengalami pelapukan. Proses perpelapukan memerlukan waktu yang relatif lama karena proses tersebut sangat dipengaruhi kondisi alam, makhluk hidup, dan cuaca. Ini termasuk kelemahan kayu sebagai bahan dasar infrastruktur. Di sini saya juga sempat bertanya kepada beberapa nelayan tentang pendapat mereka jika menggunakan kapal dari bahan dasar kayu. Menurut mereka, kapal berbahan dasar kayu saat cuaca buruk harus diangkat karena bisa mempercepat pelapukan kayu. Dan menurut mereka, biaya perawatan perahu kayu juga sangat mahal. Oleh karena itu, mereka lebih memilih perahu berbahan dasar fiber karena tahan lama dan biaya perawatan murah. Seperti yang kita lihat sekarang, ini merupakan contoh kapal berbahan dasar kayu ulin. Kayu ulin sangat cocok untuk dijadikan kapal, terutama kapal-kapal besar karena memiliki sifat sangat kuat dan awet, memiliki kekuatan terhadap cuaca dan air laut, dan anti rayap. Ini merupakan contoh perahu berbahan dasar kayu jati. Seperti yang kita ketahui, kayu jati memiliki sifat yang kuat, tidak mudah berubah bentuk akibat perubahan cuaca, dan tidak mudah lapuk dan anti rayap. Hampir sama seperti kayu besi. Namun, pada contoh ini,
kayu jati sudah mengalami proses pelapukan sehingga terjadi kerusakan. Berikut ini merupakan contoh kerusakan yang diakibatkan oleh proses pelapukan seperti yang bisa kita lihat sekarang. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.